Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia, kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Darius Andreas Nenggolan, Fitra Ansyari Ifron, dan Muhammad Farid. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining dengan judul Implementasi Rapid Miner dengan metode clustering Cummins, yaitu di studi kasus e-government ya, yaitu untuk analisa jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2023. Nah, di sini latar belakangnya adalah DPR ini merupakan lembaga yang menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dari seluruh provinsi di Indonesia. Setiap tahun jumlah pengaduan itu sangat banyak dan biasanya hanya ditampilkan dalam tabel berisi provinsi dan jumlah kasus. Namun dari tabel saja kita mungkin sulit melihat polanya, yang di mana provinsi yang paling tinggi, yang paling sedang, atau rendah, atau yang paling rendah dari jumlah pengaduannya. Karena itu, dibutuhkan analisis yang dapat mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat pengaduan. Disinilah data mining, khususnya teknik clustering, itu berperan. Dengan tools seperti Rapid Miner, kita dapat mengelompokkan provinsi secara otomatis berdasarkan kemiripan jumlah pengaduan, sehingga nanti hasilnya itu lebih mudah dipahami oleh rakyat-rakyat pada umumnya, atau seperti kita mahasiswa, atau Bapak Ibu yang mungkin menonton video ini. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah dibagi menjadi tiga, yaitu satu, bagaimana menerapkan metode clustering Cummins ini pada data pengaduan masyarakat ke DPR. Yang nomor dua adalah bagaimana hasil pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat pengaduannya. Yang nomor tiga adalah apa interpretasi awalnya yang dapat diambil dari hasil clustering tadi, terutama mungkin provinsi yang pengaduannya dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Nah, tujuan penelitian ini adalah satu, menerapkan metode Cummins ini clustering pada data jumlah pengaduan masyarakat menggunakan Rapid Miner. Nomor dua adalah mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia ke beberapa klaster, yaitu berdasarkan tingkat pengaduannya. Nomor tiga adalah memberikan interpretasi awal hasil clustering dari clustering sebagai gambaran distribusi pengaduan per provinsi, yang dimana nanti hasilnya itu menjadi analisis lanjutan atau mungkin rekomendasi kebijakan dari pemerintahan. Di slide berikutnya, di sini mungkin kami akan memberikan teori singkat tentang data mining dan clustering. Nah, sebelum masuk ke proses teknis ya setelah ini. Jadi data mining itu adalah proses menggali pola, hubungan, atau pengetahuan yang berguna dari kumpulan data berukuran besar. Data mining biasanya memanfaatkan kombinasi teknik statistik, machine learning, dan pengolahan basis data, yaitu untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Yang kedua adalah clustering. Clustering ini adalah sebuah metode di data mining yang bersifat unsupervised unsupervised learning. Tujuannya adalah mengelompokkan objek ke beberapa klaster berdasarkan kemiripan, yang dimana nanti data yang dalam satu klaster itu pasti saling mirip, dan sedangkan atau klaster lain itu jelas perbedaannya antar klaster. Contoh penerapannya antara lain segmentasi pelanggan, pengelompokan wilayah, dan pada kasus kami ini kami menggunakan studi kasus yaitu e-government, yaitu pengelompokan provinsi berdasarkan apa, yaitu jumlah pengaduan masyarakat. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Fitra yang akan menjelaskan secara khusus algoritma Cummins-nya. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Cummins yang menjadi metode utama dalam penelitian ini atau presentasi ini. Cummins adalah algoritma clustering yang cukup populer dan sederhana. Secara umum adalah langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan jumlah klaster K. Dalam penelitian ini, kami menggunakan K sama dengan 5, sehingga akan terbentuk 5 kelompok provinsi. Kemudian kedua ada menentukan sentroid awal. Untuk setiap klaster, sentroid adalah titik pusat yang mempresentasikan masing-masing klaster. Ketiga, menghitung jarak setiap data ke sentroid. Biasanya menggunakan Euclidean distance dan menempatkan data klaster dengan jarak yang paling dekat. Keempat, menghitung ulang sentroid berdasarkan rata-rata data yang ada di masing-masing klaster. Kemudian sebenarnya masih ada satu proses lagi, namun ini tidak perlu ditampilkan karena proses ini merupakan pengulangan proses, pengelompokan hingga komposisi klaster stabil atau perubahan jarak sudah sangat kecil. Dengan cara ini, provinsi yang memiliki jumlah pengaduan mirip akan cenderung masuk ke klaster yang sama.
Oke, kemudian di sini ada deskripsi data. Data yang kami gunakan berjudul Jumlah Pengaduan Masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di tahun 2023, list data prioritas. Data ini disimpan dalam bentuk format CSV dan berisi sekitar 34 baris, di mana setiap baris mempresentasikan satu provinsi Indonesia. Di sini terdapat beberapa atribut penting, yaitu kode provinsi, yaitu kode numerik untuk tiap provinsi. Kemudian ada nama provinsi, contohnya Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian ada jumlah, yaitu jumlah pengaduan masyarakat ke DPR untuk provinsi tersebut pada tahun 2023. Kemudian ada periode, yaitu informasi waktu input atau pemrosesan data. Kemudian ada tahun, seluruh data di sini menggunakan tahun 2023. Secara umum, distribusi nilai jumlah ini terlihat cukup timpang. Ada beberapa provinsi dengan pengaduan sangat tinggi, sementara sebagian besar provinsi lainnya berada di rentang rendah hingga sedang. Kondisi seperti ini cocok untuk dianalisis dengan clustering, supaya pola tingkat pengaduannya lebih jelas. Untuk melakukan analisis, kami menggunakan software RapidMiner. RapidMiner adalah tools data science berbasis GUI yang menyediakan berbagai operator untuk membaca data, melakukan preprocessing, pemodelan, evaluasi, dan visualisasi. Kelebihan RapidMiner ini terutama bagi orang awam atau bagi kami, mahasiswa, adalah kita bisa membangun proses analisis yang disebut drag and drop, tanpa harus menulis kode secara manual. Ini cukup memudahkan. Nah, di dalam slide ini terlihat tampilan dari tools RapidMiner, di mana di sebelah kiri terdapat repositori, dan di bawahnya terdapat operator, sedangkan di bagian tengah terdapat area proses. Kemudian di sini ada desain modeling. Mungkin di sini saya menjelaskannya di dalam tools RapidMiner-nya langsung saja, biar kelihatan lebih enak. Oke, di sini di area proses, saya memasukkan beberapa operator, diantaranya read CSV, sort by Pareto rank, dan clustering. Pertama akan saya jelaskan yaitu read CSV. Read CSV ini kami menggunakan operator read CSV ini untuk memuat file data jumlah pengaduan masyarakat ke DPR tahun 2023 list data prioritas. Pada tahap ini, kami mengatur tipe atribut dan memilih kolom yang akan digunakan. Nah, kami menggunakan hanya 2 kolom saja. Selainnya tidak digunakan karena ini dapat memengaruhi proses clustering. Dan atribut pada nama provinsi saya ganti menjadi ID karena ini mempengaruhi untuk running atau tidaknya di clustering. Oke, kemudian ada sort by Pareto rank. Data kami urutkan berdasarkan atribut jumlah dengan konsep Pareto rank. Ini membantu melihat provinsi mana yang kontribusi pengaduannya paling besar terhadap total nasional. Secara mudah ini dapat mengurutkan nanti di dalam grafik tabel agar tampilan visualnya jauh lebih enak dilihat. Oke, kemudian di sini ada clustering. Kami menggunakan operator clustering Cummins dengan parameter utama K sama dengan 5, distance measure-nya Euclidean distance, dan kemudian opsi cluster atributnya sama dengan true, sehingga setiap provinsi akan memperoleh label cluster. Kemudian ketika kita running, kita akan mendapatkan output atau visualisasinya. Kita running saja. Nah, di sini terdapat visualisasinya. Hasil berupa proses cluster mode dan example set yang sudah memiliki kolom cluster. Kemudian kami buat visualisasi berupa tabel dan grafik seperti bar chart untuk melihat sebaran jumlah pengaduan per cluster. Oke, kemudian mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Farid, untuk menjelaskan hasil clustering dan interpretasinya. Baik, terima kasih. Pada slide kali ini sudah terlihat bahwa hasil model cluster dari Cummins. Di sini RapidMiner membagi provinsi di Indonesia ke dalam 5 cluster. Secara ringkas, kami beri interpretasinya seperti berikut. Pada cluster 3, pengelompokan dibagi menjadi sangat rendah, lalu di cluster 0 menjadi provinsi dengan pengaduan rendah sampai sedang, lalu di cluster 4 menjadi provinsi dengan pengaduan yang sedang, lalu di cluster 2 merupakan provinsi dengan pengaduan yang tinggi, lalu di cluster 1 menjadi cluster khusus dengan pengaduan sangat tinggi, cenderung sebagai outlier. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu cluster yang hanya berisi sedikit provinsi. Bahkan ada yang hanya satu provinsi saja, yaitu provinsi dengan jumlah pengaduan yang sangat tinggi. Kemudian clustering chart results. Nah, di sini terdapat bentuk bar diagram yang mana pada sumbu X bisa kita lihat memiliki cluster serta provinsi, dan pada sumbu Y terlihat jumlah pengaduannya.
Batang-batang berwarna yang berbeda memiliki klaster yang berbeda juga. Dari grafis tersebut bisa kita lihat bahwa satu, mayoritas provinsi memiliki ketinggian batang yang relatif pendek hingga menengah, menggambarkan pengaduan rendah sampai sedang. Lalu yang kedua, ada beberapa batang yang cukup tinggi yang mewakili klaster tinggi. Dan juga terdapat satu batang yang paling menjulang yang memiliki klaster yang sangat tinggi, yang berwarna biru, yaitu provinsi dengan jumlah pengaduan paling besar yang dalam data ini adalah DKI Jakarta. Kemudian interpretasi hasil yang bisa kami bawakan dari hasil clustering ini yaitu satu, mayoritas provinsi berada dalam klaster dengan tingkat pengaduan rendah hingga sedang. Yang artinya dari sisi jumlah laporan, hanya sebagian kecil provinsi yang benar-benar menyumbang pengaduan dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, provinsi berpenduduk besar. Seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur cenderung masuk ke klaster menengah hingga tinggi. Hal ini logis, karena semakin besar populasi, semakin besar juga potensi terjadinya permasalahan yang berujung pada pengaduan. Lalu yang ketiga, provinsi dengan pengaduan sangat tinggi, yang mana membentuk klaster tersendiri. DKI Jakarta menjadi contoh utama dalam hal ini. Dengan jumlah pengaduan jauh di atas provinsi lain, faktor penyebabnya bisa berupa tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor, kompleksitas masalah di ibu kota, maupun kemudahan akses kanal pengaduan. Kemudian yang keempat, provinsi dengan pengaduan sangat rendah belum tentu bebas masalah. Angka yang rendah bisa berarti masalahnya sedikit, tapi juga bisa menandakan kurangnya informasi atau akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Nah, untuk hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian keterbatasan penelitian. Tentunya pada penelitian kali ini kita memiliki keterbatasan. Di antaranya yaitu satu, kami hanya menggunakan satu variabel utama, yaitu jumlah pengaduan per provinsi. Yang kedua, kami belum memasukkan faktor lain seperti jumlah penduduk, kategori, atau jenis pengaduan, serta indikator sosial ekonomi yang bisa memperkaya analisis lainnya. Yang ketiga, interpretasi yang kami sampaikan masih bersifat awal, belum sampai pada rekomendasi kebijakan yang detail. Karena itu, hasil yang kami tampilkan sebaiknya dipandang sebagai gambaran awal saja atau first insight, bukan keputusan akhir. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Darius untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Farid. Slide selanjutnya kita akan membahas yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh proses yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Kamins berhasil diterapkan untuk pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat ke DPR pada tahun 2023, yaitu menggunakan rapid manner. Yang kedua adalah dengan 5 klaster, yaitu K sama dengan 5, kami memperoleh kelompok provinsi dengan tingkat pengaduan mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Yang berikutnya adalah terdapat provinsi dengan jumlah pengaduannya yang jauh lebih tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta tadi yang membentuk klaster khusus sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas kajian lebih lanjut. Yang berikutnya adalah proses clustering ini membantu menyederhanakan pembacaan data dan memberikan gambaran distribusi pengaduan antar provinsi yang dapat menjadi dasar untuk analisis dan kebijakan lanjutan. Selanjutnya adalah yaitu saran. Beberapa saran yang dapat kami ajukan untuk penelitian maupun implementasi selanjutnya yaitu satu, menambahkan variabel lain, seperti misalnya jumlah penduduk atau kategori pengaduan atau indikator layanan publik, agar nanti hasil analisis ini lebih spesifik atau komprehensif. Yang berikutnya adalah membandingkan metode Kamins dengan algoritma clustering lain, misalnya hierarchical clustering, untuk melihat apakah pola pengelompokannya yang muncul konsisten atau malah berbeda. Yang berikutnya adalah menggunakan hasil clustering sebagai bahan awal bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk menentukan provinsi mana yang harus diprioritasin dalam peningkatan layanan pengaduan, sosialisasi mekanisme pelaporan, maupun perbaikan kebijakan publik. Sebagai penutup, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran awal mengenai peta pengaduan masyarakat ke DPR pada tahun 2023 di berbagai provinsi. Meskipun ini masih sederhana, kami melihat bahwa pendekatan data mining dengan rapid manner dan metode Kamins ini cukup membantu dalam menyusun informasi yang mungkin lebih mudah dipahami untuk masyarakat-masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin kalau ada untuk dipertanyakan, kami persilakan untuk memasukkannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.